Ya, Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, tetapi hari ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, sekalipun demikian, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama mulai akan ibadah di rumah kita masing-masing dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai dan memberkati kita semua. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, agungkan selamanya. Ku
hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau, nama yang dahsyat yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama itu ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amen. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Yes, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap bersorak-sorak buat Engkau Tuhan. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hey! Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yes, rasakan kebaikan Tuhan. Dia baik buat saudara. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sama-sama Hosana. Hosana, yes. Ku memuji Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, hey. Hosana, 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 ku memuji yes. Tuhan. Haleluya Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam, hidupku dalam-Mu. terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kaulah harapan. Kaulah harapanku, Hidupku hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. semuanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Worship you. We worship you. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan mengambil satu tema bertekun di dalam doa. Saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan memimpin dan menyertai di dalam kehidupan kita, sekalipun pada saat ini kita menghadapi pandemi Corona 19 yang menurut kebanyakan orang mengatakan berbeda, luar biasa penderitaan dan kesengsaraan daripada mereka. Apakah itu mereka yang sedang melakukan ibadah sekarang harus online? Bagaimana orang-orang yang melakukan penjualan masakan, makanan dan lain sebagainya, itu merasa berkurang sekali pemasukannya. Saudara-saudara, satu hal yang kita berharap Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk mengatasi semua itu. Jalan satu-satunya adalah bertekun di dalam doa. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saudara menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini bagaimana? Mungkin kalau ini hanya berlaku 1 bulan, 2 bulan, tapi ini sudah 1 tahun lebih. Tapi belum ada tanda-tanda untuk pemerintah bisa melakukan satu pembebasan dari virus Corona 19. Mungkin saya hanya mengatakan kepada saudara, kalau saudara mengambil segelas air, kalau saya tanya saudara mampu dan bisa memegang ini 5 menit, saudara akan mengatakan bisa. Kalau setengah jam, kemungkinan bisa. Tapi kalau saya tanya, saudara mampu dan bisa bertahan sampai 10 jam, mungkin saudara akan berpikir, tidak mungkinlah, keju. Apalagi kalau 1 hari. Nah, di sini kita bisa melihat, kalau virus corona kapan akan berakhir? Ada yang mengatakan antara 5 sampai 10 tahun. Saudara-saudara, dalam hal-hal yang kecil kita bisa. Tetapi kalau itu lama, kita tidak akan mampu dan bisa bertahan. Satu-satunya untuk kita bisa tahan menghadapi COVID-19 ini hanya bertekun di dalam doa. Karena kekuatan doa orang benar itu kalau berdoa besar khasiatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana ketekunan di dalam doa itu luar biasa. Saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk menikmati berkat Tuhan melalui ketekunan di dalam doa ini. Ada 3 hal yang
bisa kita peroleh melalui doa. Ketekunan doa ini luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, ketekunan membentuk karakter. Ya. Ketekunan membentuk karakter. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat 3 sampai yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, ayat 4 saja saudara-saudara. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana ketekunan kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Karena ketekunan itu membentuk karakter kita. Musa pada waktu dia masih berada di istana kerajaan Mesir, saudara-saudara, dia memang luar biasa. Selama 40 tahun dia berada di kerajaan Mesir. Pada satu ketika, waktu dia jalan-jalan melihat antara orang Mesir dengan orang Israel itu sedang berkelahi, maka rasa kebangsaan itu ada di dalam dirinya. Dia lalu membunuh orang Mesir itu. Dengan tenangnya dia ngubur, menggali lalu mengubur di situ. Sudah dia pulang. Dia bisa tidur. Saudara bisa bayangkan, kalau seandainya kita tidak akan kita pasti akan gelisah. Padahal dia tidak seperti itu. Saya katakan dia sebagai orang yang pembunuh berdarah dingin. Dia tidak merasa salah. Karena dia merasa bahwa itu bangsa saya. Dia membela. Untuk beberapa saat kemudian, saudara-saudara, dia ketemu lagi antara orang Israel dengan orang Israel itu bertengkar. Lalu dia berusaha melarai. Kamu itu sebangsa, tidak bolehlah berkelahi, misalnya begitu. Tapi tiba-tiba salah seorang itu mengatakan, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami? Apa kamu akan membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Pada saat itu dia sadar bahwa sekarang ada sudah banyak orang yang tahu bahwa dia membunuh orang Mesir. Nah, dari hal yang seperti itu, dia lalu mengambil satu kesempatan untuk melarikan diri ke Midian. Saudara-saudara, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Untuk dia harus meninggalkan Mesir, itu dia harus melakukan seperti itu. Sehingga dia ketakutan lalu pergi ke Midian. Saudara, dan disitulah Tuhan memproses akan kehidupannya. Karakter yang seperti itu diubah sedemikian rupa. Bahkan Alkitab menulis bahwa kalau Musa keras seperti itu, Alkitab mengatakan bahwa Musa pada saat itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Dan hatinya itu satu-satunya orang dibandingkan orang-orang yang ada di dunia ini. Musa lah orang yang paling lembut hatinya. Saudara,
pada saat itu, saudara tahu bagaimana? Kalau dia tidak dipersiapkan Tuhan, mempunyai hati yang lembut seperti itu, pasti dia tidak kuat menghadapi orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan degil hati. Tapi oleh karena Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk bisa merubah karakternya, maka dia mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin yang berguna untuk bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir. Itu yang pertama, keuntungan bertekun di dalam doa, saudara-saudara. Dan yang kedua, hasil ketekunan kita di dalam doa itu akan menghasilkan buah keberhasilan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 5 dikatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, bagi kita cerita Ayub tidak asing lagi. Tetapi kita menyadari bahwa ketekunan ini akan membuahkan keberhasilan. Secara manusia, saudara-saudara, kita akan bertanya, mosok ada orang yang sekuat Ayub? Tuhan itu yang menciptakan. Tuhan itu bukan tahu, Tuhan itu maha tahu. Sehingga Tuhan tahu bahwa Ayub itu mempunyai iman yang luar biasa. Di atas rata-rata. Coba saudara bisa bayangkan, kalau dia anaknya meninggal satu itu tidak masalah. Tapi kalau 10-10-nya itu meninggal semua, saudara bisa bayangkan. Tapi bagi Ayub, tetap dia berharap dan mengandalkan Tuhan. Dia tetap bertekun di dalam doa. Bukan hanya itu saja. Seluruh harta bendanya habis. Bukan hanya itu saja. Bahkan seluruh tubuhnya itu penuh dengan puru-puru. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia tidak menghujat Tuhan. Justru dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang pula. Terpujilah Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kalau bukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan di dalam setiap doa yang dinaikkan oleh Ayub, dia tidak akan tahan menghadapi itu. Dan orang yang bertekun sampai akhir, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Saya akan ajak saudara membaca bagaimana Ayub sudah dipulihkan. Kita baca Ayub 42 ayat 12 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, dan yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara
anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Orang yang bertekun di dalam Tuhan, pengharapannya itu tidak sia-sia. Sekalipun menurut pemikiran kita, Ayub itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan kan mengatakan, ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Sehingga Tuhan melihat Ayub. Tuhan bisa mengukur sampai di mana kekuatan daripada iman Ayub itu. Dan akhirnya dia bisa berhasil untuk mengatasi semua itu. Karena apa? Karena Ayub bertekun di dalam doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ya. Ketidakmampuan kita, kalau kita mau berserah dan menyerah kepada Tuhan, maka di situ saudara akan bisa melihat jalan keluar yang terbaik. Itu akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, dan saudara melihat bagaimana hasil akhir daripada Ayub. Ayub dikembalikan bukan hanya sebagaimana yang dia miliki, tetapi 2 kali lipat, saudara-saudara. Anak-anaknya dikembalikan 10 lagi. Dan firman Tuhan memberitahukan bahwa 3 anak perempuan daripada Ayub tidak ada di Israel yang melebihi kecantikan daripada anak-anak Ayub. Saudara-saudara, dan dia masih mendapatkan kesempatan untuk melihat anak-anak cucunya itu dengan usia 140 tahun mendapatkan tambahan seperti itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan itu maha kasih dan maha sayang, itu benar. Dan Ayub bisa menikmati kebahagiaan setelah dia melewati masalah, persoalan dan ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan hari ini pun kita melihat contoh dan teladan yang baik. Kita diberikan kepada orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah dan firman Tuhan. Dan mereka mau hidup di dalam kekudusan serta tetap berdoa di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketekunan menjadikan kedewasaan. Saudara-saudara, ketekunan menjadikan kedewasaan kita. Saya akan ajak saudara melihat bagaimana perjalanan hidup daripada Daud. Daud itu kalau dilihat sepintas kilas, dia bisa protes sama Tuhan. Karena saudara-saudaranya itu begitu gagah perkasa. Mereka itu diterima menjadi prajurit tentara Saul. Tapi Daud itu kecil. Sehingga tidak dianggap oleh orang tuanya. Dia hanya dikasih kesempatan untuk mengembalakan domba-domba. Padahal hanya 2-3 ekor. Dia tidak mendapatkan kesempatan kepada seperti saudara-saudaranya. Tapi Daud tidak pernah menyalahkan orang tuanya, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, dia tetap yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengangkat harkat dan derajatnya. Nah, memang benar Tuhan memerintahkan akan Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja, menggantikan Saul. Masih remaja dia,
tetapi dia sudah diurapi oleh Samuel. Saudara-saudara, bagi Daud, dia tidak memikirkan akan menjadi raja. Karena menjadi raja atau tidak, itu hak dan wewenang Tuhan. Dia hanya tunggu waktu Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ketekunan daripada Daud menghadapi masalah persoalan, itu luar biasa. Nah, ada orang yang punya ambisi. Kalau begitu dia diurapi, akan menjadi raja, pasti menghalalkan semua cara untuk cepat-cepat menjadi raja. Tapi Daud tidak seperti itu. Saudara tahu bagaimana Daud diperlakukan oleh Saul? Dia mau dibunuh justru. Karena dia merasa tersaingi. Kalau wanita-wanita pada waktu Daud maju berperang dan menang, maka mendapat sambutan yang luar biasa. Mereka mengatakan kalau Saul itu membunuh dengan beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dari hal yang seperti itu membuat iri hati akan Saul, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Kalau kita lihat setiap saat Daud itu terancam nyawanya untuk dibunuh. Ya. Bahkan Daud itu tidak berani tidur di rumah. Dia pergi dari gua ke gua yang satu ke gua yang lain. Dengan harapan dia bisa menyelamatkan diri. Dan Saul tidak begitu mudah. Dia akan cari di mana akan Daud. Saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan. Daud memang tidak mau membunuh akan Saul. Sekalipun dia mendapatkan kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Dia hanya mengiris akan pucat jubah daripada Saul. Dia tidak mau karena dia sudah mempunyai satu prinsip. Dia tidak akan mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan itu dilakukan. Sekalipun dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Dia untuk tidur saja. Dia harus dari gua yang satu ke gua yang lain. Tetapi dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia membalas kejahatan dengan kebajikan. Siapapun juga yang berusaha untuk cari nama di hadapan Daud dengan mengatakan saya ini yang membunuh Saul, justru orang itu yang dibunuh oleh Daud. Saudara-saudara, pada waktu dia menanti apakah nanti kalau Saul sudah meninggal, dia menjadi raja. Ternyata tidak, saudara. Saul menunjuk akan Isy-Boshet, anak-anaknya. Dan bukan Daud. Tapi Daud juga tidak protes, saudara-saudara. Tidak marah dengan Tuhan. Dia ingin agar supaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan kenyataannya, Isy-Boshet begitu Abner dibunuh oleh Yoab. Dia kehilangan panglimanya, ketakutan yang amat sangat. Dikira Daud pasti akan membunuh dia. Tapi kenyataannya Daud tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena untuk bisa menjadi raja, itu adalah kehendak Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal yang lain, kecuali menunggu waktu Tuhan. Dia hanya mendapat kesempatan untuk ditabiskan menjadi raja di Hebron. Saudara-saudara, itu Daud. Ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan firman Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupannya. Ini menjadi keteladanan yang baik bagi kita, saudara-saudara, di dalam menghadapi apapun juga.
Kalau kita tekun di dalam doa, Tuhan akan memberikan jawaban apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Secara manusia tidak mungkin, tapi di dalam Tuhan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan ternyata Isi-Boset itu dibunuh oleh gerombolan yang namanya Baana dan Rekab, saudara-saudara. Dan begitu Daud mendengar ya, apa yang dilakukan oleh Baana dan Rekab, justru dia itu yang dibunuh oleh Daud. Dia tidak mau. Orang yang diurapi oleh Tuhan, itu dia tidak mau menjamah, apalagi membunuh. Jadi siapa yang berani membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, dia bunuh. Itu Daud. Sekalipun itu musuh. Tapi bagi dia tidak menjadi alasan untuk bisa melakukan itu. Dia hanya menunggu waktu Tuhan. Dia tidak pernah protes sama Tuhan. Dan disinilah kita lihat kekuatan doa daripada Daud itu luar biasa. Sehingga dia benar-benar mendapatkan apa yang diharapkan. Saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan dengan seksama. Di dalam perjalanan hidup akan Daud. Itu kalau sehari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun tidak masalah. Tapi kalau itu begitu panjang. Dia menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Maka pasti siapapun juga akan menjadi lemah. Ya, siapapun akan menjadi lemah. Nah, pada saat-saat tertentu dia mulai kehilangan akan keyakinannya bahwa dia akan bisa menjadi raja. Lalu dia mengambil satu keputusan. Nah, keputusan ini tidak benar karena ini bukan kehendak Tuhan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam 1 Samuel 27 ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dalam tangannya. Daud yang begitu taat setia di dalam saat-saat dia menghadapi tantangan yang seperti itu. Tapi satu kali kelak ada waktu di mana dia mulai terlena. Kalau saya terus begini, saya pasti akan mati di tangan Saul. Dia lupa bahwa dia sejak remaja sudah ditabiskan menjadi raja. Hal itu lupa sama sekali dia. Kenapa? Karena masalahnya itu terus beruntun dan dia akan dibunuh oleh Saul. Jadi dia berpikir kalau saya tidak melarikan diri keluar dari wilayah kekuasaan daripada Saul, pasti aku mati. Oleh karena itu dia pergi menyeberang ke Filistin, ke Achis, Raja Achis, saudara-saudara. Filistin itu terdiri dari raja-raja kota. Nah, secara akali manusia dia pasti selamat. Karena apa? Saul tidak berani kepada Filistin. Jadi ayem dia. Apakah itu benar? Apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Ternyata tidak. Pada waktu dia mendapatkan tempat di Siklag. Siklag dibakar oleh orang Amalek. Bahkan seluruh istri dan anak-anak prajuritnya itu semua dibawa.
saudara bisa melihat, ini bukan kehendak Tuhan. Sekalipun dia sudah tekun, tetapi ada satu ketika dia menghadapi situasi yang gamang dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan sendiri, tidak tanya sama Tuhan. Padahal seringkali menghadapi masalah persoalan, Daud itu bertanya. Kalau dia tanya, Tuhan apakah saya boleh maju? Tuhan mengatakan, maju, aku berperang untuk kamu. Untuk yang kedua kali dia menghadapi bangsa Filistin, dia juga tidak mengatakan, ayo kita maju. Karena tadi Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Tidak, dia tanya lagi sama Tuhan. Tuhan bolehkah kami maju? Tuhan mengatakan jangan. Bagaimana seandainya dia tidak tanya sama Tuhan? Tapi kali ini saudara, karena begitu berat masalah persoalan yang tidak terselesaikan, maka dia mengambil satu keputusan sendiri. Dia lupa bahwa dia sudah diurapi oleh Tuhan. Akhirnya apa? Dia kecewa. Dia mau dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Karena apa? Mereka menyesal bagaimana ini kita. Anak-anaknya, istrinya semua ditawan oleh bangsa Amalek. Tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan akan Daud. Dia tetap akan memberikan satu jalan keluar. Dan Tuhan memberikan satu kekuatan dan kemenangan kepada Daud untuk mengambil semua anak-anak mereka dan istri-istri mereka tanpa ada yang cacat sedikit pun. Saudara-saudara, cara Tuhan begitu luar biasa yang tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini di dalam kita menghadapi virus corona 19. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau saudara melihat di Kudus ini, zona merah bahkan zona hitam. Apa yang harus kita lakukan? Tekun di dalam doa. Karena jalan keluar yang terbaik kita akan peroleh kalau kita bertekun di dalam doa. Kalau kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong kita dan memberikan jalan keluar serta kemenangan kepada kita. Amin saudara, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menyadari Tuhan, keterbatasan pemikiran dan akal kami sebagai manusia. Tetapi kami punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bareng sekejap jua pun. Situasi dan kondisi yang seperti ini, Tuhan itu tahu dan Tuhan menjaga kami. Kalau ada beberapa saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, kami sudah seharusnya mendukung di dalam doa agar Tuhan menyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin sanggup dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan sebagai Allah yang menciptakan kami, yang memelihara dan melindungi kami, itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, bahkan kemenangan kepada kami. Sehingga COVID-19 ini mampu dan bisa kami hadapi dan kami perangi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sanggup memimpin, menolong kami, membentengi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami akan tetap bisa menang dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Itulah sebabnya kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami pada saat ini yang beribadah secara online. Tuhan, Engkau tolong, Engkau mampukan mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami melalui akan COVID-19 ini. Agar supaya kami boleh tetap bertekun di dalam doa. Karena doa itu kalau kita naikkan dengan sungguh-sungguh, maka besar khasiatnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji hormat kemuliaan bagi Bapa yang di surga. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama menyelesaikan akan tugas dan kewajiban kita selama kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan pada saat ini. Kita akan kerjakan sebaik-baiknya apa yang menjadi kewajiban kita. Agar supaya melalui apa yang kita kerjakan ini, kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita semua dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu pada hari ini. Karena kami mampu dan bisa menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami. Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap sehat di dalam Engkau. Supaya kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami bisa mendengar akan firman-Mu di setiap saat. Sehingga itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini di rumah kita masing-masing. Agar Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Maka mari saudara-saudara, kita akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.